Selamat siang, Pak Edi. Tes kalau sekarang masuk kan? Halo, halo. Oke. Aman nggak? Aman, maksudnya putus-putus kah? Oke, oke, good. Oke, saya pakai earphone aja. Oh, berarti tadi nggak masuk dong tadi. Selamat siang, Bu Afsa. Oke, selamat siang semuanya. Saya ulang tadi ya, saya tadi bilang bahwa tolong panggilin teman-temannya. Ini kita cukup panjang ya hari ini. Jadi hari ini itu kita akan mempelajari apa yang sudah kita pelajari 3 minggu yang lalu, yang basic stratigraphy. Kita coba perdalam lagi. Lalu 2 minggu yang lalu kan kalian sudah mengerjakan praktikum. Nah, itu kita akan lihat bersama. Nah, ini adalah basic teorinya. Jadi kalau kemarin kalian sudah dapat basic teori dan mengerjakan, ini kita lebih dalamin untuk tekstur sedimen. Jadi yang saya harapkan kenapa kita praktikum dulu adalah baiknya agar kalian sudah tahu, oh, batu sedimen itu kurang lebih seperti ini nih bentuknya gitu. Nah, sehingga nanti Recording in progress. ketika materinya sudah bisa disampaikan, nah itu kalian sudah familiar at least ya dengan beberapa eh, tekstur-tekstur batu sedimen itu ada apa saja gitu. Nah, dan yang terakhir minggu ini kita juga praktikum lagi yang kimiawi. Kalau kemarin itu DK dan DH, nah hari ini kita praktikum yang kimiawi. Nah, mungkin karena waktunya mepet, jadi tidak apa-apa ya untuk praktikum hari ini eh, ngumpulinnya saya kasih waktu mungkin sampai besok pagi atau sehari lah ya biar ini. Tapi eh, karena kita ada materi juga ya, tidak full praktikum seperti 2 minggu yang lalu, jadi materinya cukup panjang dan ada materi praktikum juga sedikit, dan kita akan review juga beberapa yang kalian sudah kerjakan. Oke, jadi kita coba mulai dulu dari yang pertama ya, adalah review hasil praktikum kemarin nih. Jadi secara umum hasil praktikum kalian itu sudah cukup baik ya, sudah sangat baik secara penggambaran,
secara deskripsi itu sudah oke, majority sudah oke, dan sudah sesuai juga ininya ya, apa namanya, eh, deskripsinya dengan nama batuan. Tapi terkadang masih ada yang beberapa kekurangan lah, sedikit gitu. Tapi ada juga yang masih kurangnya cukup banyak. Nah, itu kita akan coba lihat. Nah, yang pertama mungkin dari contoh ini gitu ya. Saya juga eh, kurang tahu ini satu kekurangan juga ya mungkin ya. Kenapa BK gitu? Harusnya kan DK ya, harusnya DK. DK dan DH yang di saya share waktu itu. Tapi kenapa BK gitu? Oke, tapi secara deskripsi ini sebenarnya sudah cukup baik. Tapi kekurangannya mungkin sedikit ya. Adalah kalau deskripsi ini biasakan nggak apa-apa kita ke kanan aja gitu loh, digabungin aja, nggak usah dijadikan poin gini. Kenapa? Karena terkadang ketika di lapangan itu kita memiliki kertas yang mungkin cukup terbatas dan waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi kalau bikin kayak gini akan cukup panjang butuh kertasnya gitu. Tapi tidak apa-apa. Secara konten ini sudah baik gitu ya, secara konten itu paling penyampaiannya revisi sedikit. Nah, tapi kekurangan yang cukup fatal mungkin satu di situ adalah ini ya, tidak ada nama batuannya gitu. Jadi ini apa nama batuannya itu apa gitu ya. Itu sebenarnya yang penting gitu. Jadi nama batuannya apa? Ya dari klasifikasi apa. Dan yang mungkin agak minor ini gambarnya sudah bagus ya. Sudah ada shading warnanya juga. Sebenarnya gambar juga tidak terlalu dinilai banyak gitu loh. Jadi bukan kelas menggambar tapi deskripsinya ini yang akan dinilai banyak. Tetapi kekurangannya ini mungkin satu tidak ada skala ya. Jadi lebih baik ada skala gitu. Lebih baik gambarnya tidak shadingnya tidak sebagus ini tapi ada skala. Tapi ini udah good gambarnya ya. Kalau bisa gambar kayak gini ya bagus banget. Nah, ini contoh yang mungkin yang bagus ya. Ini yang bagus. Ini gambarnya ada skala ya, jelas skalanya, sampelnya juga DH gitu ya. Deskripsinya juga sudah cukup baik gitu. Ya, jadi ini yang baik nih deskripsinya, maksud kayak seperti ya ke kanan aja gitu. Itu simple, coklat kemerahan, segar, lempung, hard, dan supported. Nama batuannya langsung dikasih batu lempung. Nah, ini cuman kekurangannya adalah ini ya, apa namanya? Kekurangannya tidak ada klasifikasi apa gitu. Kalau tidak salah saya sempat bilang pakai Wentworth aja nggak apa-apa, walaupun memang secara petrologi itu sering didebat. Kalau menggunakan Wentworth itu kan bukan batuan, pakai Petitjohn, tapi nggak apa-apa kita kan eh, secara umum sedimentologi klasifikasi batuan berdasarkan ukuran butir dulu gitu ya. Penting kalian paham dulu. Kayak ini cukup baik nih. Ini kalau dikasih nilai ya ini sudah maksimal. Jadi ini maksimalnya 90 ya. Kenapa 90? Karena katanya ya ini turun temurun tidak ada kesempurnaan dalam deskripsi ya. Jadi maksimal 90, nggak ada 100. Nah, ini 90 nih. Udah good ini ya. Nah, mungkin yang agak kurang ini ya, contoh yang agak kurang itu yang di kiri ini. Ini sebenarnya secara deskripsi sudah oke ya. Saya bilang ini secara deskripsi sudah oke. Lebih baiknya dibikin kayak yang kanan ya. Tapi ini kekurangannya mungkin di ini gambarnya. Dia dua dimensi, tidak ada skala gitu. Jadi tolong kalau untuk orang yang merasa mengerjakan gitu ya, tolong nanti kalau ada tugas praktikum untuk hari ini gitu ya, gambarnya kalau bisa dibikin kayak gini, ini cukup baik nih, ini dikasih warna lagi, ini bagus banget. Nah, ini tolong ini. Dan yang kedua yang cukup fatal ya kesalahannya adalah di ini penamaan limestone terumbu gitu. Padahal kemarin gitu ya, kemarin kita udah lihat bareng-bareng kan bahwa kita masih fokus di uh, detritus kasar dan detritus halus gitu. Kita masih mempelajari batuan sedimen silikiklastik gitu ya, belum apa namanya, belum ke limestone gitu. Dan sebenarnya kode DKDH itu kan juga sebenarnya udah ada clue ya. DK itu detritus kasar, jadi kemungkinan pasir atau enggak konglomerat atau breksi gitu. Kalau DH kemungkinan ya either lempung atau lanau. Ya kode itu udah itu. Nah, ini mungkin perlu diperbaiki ya. Yang seperti ini ke depannya kalau bisa lebih baik lagi gitu. Setidaknya walaupun ini salah, mungkin di gambarnya lebih baik gitu ya. Jadi tolong ini sayang saja gitu nilainya karena nilai praktikum ini kan cukup membantu lah untuk nilai ujian kalian gitu ya. Misalnya agak kurang. Jadi tolong lebih diperbaiki ketika mengerjakan praktikum. Nah, ini contoh yang baik juga ini. Ini yang baik, ini bagus. DK
porositasnya apa ini? Nah, ini kekurangannya mungkin di deskripsi tambahan batuan karbonatnya itu sebenarnya ya ini mungkin ada miskomunikasi juga dari saya ya. Jadi kalau misalnya dia ngecos di CaCO3 dia mungkin ada karbonatan gitu ya, ada karbonatnya, ada kalsitnya gitu ya, atau ada materi karbonat. Tetapi bukan berarti batu tersebut batuan gitu ya. Kalau batuan ya batu pasir atau apa gitu ya. Itu sebenarnya ada. Kalau misalnya dideskripsikan ya bilang saja bereaksi dengan CaCO3 gitu ya, atau bereaksi dengan HCl gitu. Berarti ada CaCO3, ada karbonat kemungkinannya. Jadi bukan batuan karbonat. Next juga, ya ini bagus ini. Ini bagus deskripsinya oke, tetapi sayangnya ini kurang ini aja ya, kurang dimensi dan kurang apa namanya? Nama batuan gitu. Dan ini juga sorry, nama batuannya ada gitu ya. Maksud saya kurang di ini apa namanya tambahan gitu ya. Sebenarnya ya ini mungkin salah juga kemarin miskomunikasi juga. Jadi bukan tambahan batuan karbonat ya, tapi ada material karbonat gitu saja gitu. Tapi ini udah bagus kalau nilai ini udah 80 85 lah. Cuman ya kekurangannya itu ya kurang kurang dimensi paling ya. Kurang dimensi dan kalau bisa poin-poin gini agar mempermudah kalian juga ya. Lebih baik dibikin seperti ini saja gitu. Jadi lebih simple kalian mengerjakannya lebih cepat gitu ya. Kalau gini sebenarnya bagus, saya bacanya juga seneng gitu. Cuman tapi nanti kesulitan dibiasakan buat deskripsi itu yang seperti ini saja karena terkadang kalau di lapangan gitu ya, di lapangan itu kita tidak punya waktu untuk bikin yang sedetail ini gitu sampai digarisin gitu ya. Tapi ini udah bagus untuk apalagi untuk pertama gitu ya, untuk pertama ini udah bagus. Ini juga udah bagus. Nah, ini yang bagus gambarnya, kurang dimensi 31 lagi ya. Jadi bukan dua dimensi, skalanya ada dimensi X, Y, Z-nya gitu ya. Kurang satu dimensi lagi. Nah, ini deskripsinya udah oke. Tetapi kekurangannya apa gitu? Kekurangannya dia jelas ukuran butirnya lanau kan dideskripsikan kan. Dan tapi sayangnya ini kode sampelnya deka nih ya. Itu sebenarnya ya nggak apa-apa lah itu kan subjektivitas. Harusnya sebenarnya itu sebenarnya clue. Sebenarnya deka itu ya pasti kemungkinan minimal pasir halus lah. Cuman kalau kalian melihatnya lanau karena foto juga nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu lanau. Tapi at least kalau misalnya kalian bilang ini ukuran butir lanau dan kita belajar di DKDH gitu ya, di masih ke batuan yang detritus gitu ya, jangan sebut batu gamping dulu gitu ya. Batu gamping itu nanti akan ada lagi lah materinya. Tapi nggak apa-apa kalau kalian misalnya melihat ini batu gamping sementara gitu ya, berarti ya ada yang kalian lihat di situ. Tapi belum tentu itu batu gamping gitu ya. Nanti di batu gamping akan ada praktikumnya lagi sendiri ya, yang fokus semua batu gamping. Itu cara deskripsinya agak berbeda sedikit karena kita harus lihat fosilnya, kita harus lihat bagaimana pembagian materialnya gitu ya, pembagian mat dengan fosilnya gitu. Jadi karena batu gamping itu batuan yang biogenik atau lahir, nah itu nanti sangat berpengaruh oleh uh, makhluk hidup yang membentuk batu gamping tersebut. Oke, itu saja mungkin ya hasil praktikum. Ini random sampling aja ya, yang bagus-bagus. Bukan saya pilihin yang nilainya paling besar atau kecil, random aja. Tapi ya yang bagus nih, ini contoh yang bagus nih kalau misalnya mau itu ya dilihat gitu. Tapi kurang ini ya, kurang klasifikasi dan mungkin bisa lebih detail lagi sedikit untuk deskripsinya. Kalau untuk gambar ini udah oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke materi untuk praktikum? Udah secara umum udah good sih nilainya nggak akan kecuali yang ini ya maaf maaf banget nih kecuali yang ini mungkin agak rendah lah nilai tapi secara umum udah di 80 85 75 lah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, santai aja ya. Tadi siapa? Sergio. Oh, ini banyak yang bareng ya, makanya makanya tidak 60. Oke oke.
Oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Nanti di akhir setelah materi kita praktikum lagi. Tolong kalau misalnya yang saya coba sampaikan tadi yang revisi, tolong diperbaiki ya di next praktikum gitu. Dan waktunya cukup panjang lah buat yang besok ya. Jadi saya harapkan hasilnya baik. Oke, oke. Kita coba masuk detail. Aduh, kenapa ya? Kita masuk detail tentang tekstur batuan sedimen gitu ya. Jadi kita kemarin sudah belajar sedikit tentang apa itu sedimentologi, apa itu klasifikasinya itu ada apa saja, gitu ya. Batuan sedimen itu ada apa saja klasifikasinya, teksturnya itu bagaimana. Nah, ini kita akan mendalami tekstur-tekstur tersebut, gitu ya. Dan minggu depan kita akan belajar tentang mekanisme pembentukannya. Jadi minggu depan materinya mekanisme transport, minggu ini materinya tekstur sedimen, gitu ya, dan dasar stratifikasi. Oke, jadi kita remind sedikit bahwa batuan sedimen itu kalau berdasarkan klasifikasi Pak Usuma Dinata ya, itu dibagi menjadi sedimen mekanik, kimiawi, dan organis. Nah, itu tuh dibagi lagi menjadi detritus ya, detritus halus dan detritus kasar. Jadi sebenarnya kode deka itu tuh detritus kasar ya. Jadi kemungkinan besar ya batuannya ini gitu, batu pasir menggunakan deteksi. Kalau detritus halus, itu lanau, lempung, napal, serpi ya. Dan kali ini kita akan masuk ke kimiawi. Jadi kita akan masuk ke kimiawi dan silika untuk hari ini untuk praktikumnya. Nanti ada batu bara juga. Jadi kita belajar, kita praktikum yang ini, kita mempelajari tekstur sedimen-sedimennya, kita dalami, lalu kita praktikum yang bawah ini ya. Nah ini, dan yang terakhir ada karbonat, itu nanti kita akan ada 1 minggu sendiri untuk karbonat. 1 atau bahkan 2 minggu. Nah ini kalau berdasarkan bukunya Gary Nichols gitu ya, textbook ini sudah saya share ya ke Johannes, harusnya sudah di-share ke grup ya. Jadi itu textbooknya, itu textbook umum lah untuk sedimentologi dan stratigrafi. Jadi secara umum memang pembagian batuan karbonat itu kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih dibagi menjadi batuan yang klastik dan non-klastik. Jadi klastik itu seperti bahasanya saja, kelas gitu ya. Berasal dari pecahan atau sisa-sisa batuan sebelumnya. Kalau non-plastik itu dia bisa secara kimiawi, bisa secara biogenik atau gabungan keduanya, gitu ya. Dan karbonat itu unik, dia ada yang plastik juga ada yang non-plastik. Jadi ada yang tumbuh, tapi juga ada yang berasal dari pecahan batuan-batuan karbonat lainnya gitu. Jadi ini unik gitu. Karbonat ini salah satu yang batuan sedimen yang paling sulit lah bisa dibilang ya. Ya bukan berarti yang lain gampang, tapi menurut pandangan saya paling sulit itu karbonat. Tapi yang lain susah juga. Gitu. Nah, ada juga vulkanoklastik, terrigenous klastik, evaporit, dan biogenik. Nah, biogenik seperti coal gitu ya. Biasanya yang paling umum. Kalau evaporit itu seperti anhydrite gitu ya, batu garam. Itu kita akan praktikumkan. Kalau klastik udah kita pelajari, tapi kita akan dalami hari ini. Nah, kalau vulkanoklastik itu berasal dari klasik-klasik hasil letusan gunung api ya. Jadi itu sebenarnya lebihnya masuk ke ilmu vulkanologi karena vulkanoklastik ini sangat erat kaitannya dengan gunung api sehingga masuk ke vulkanologi. Jadi kita tidak akan bahas ini secara detail. Oke, kita masuk lagi ke sedimen klastik. Kalau kemarin kita sudah lihat ya, sudah lihat bahwa batuan itu bentukannya bagaimana saja. Kita lihat nih secara dalam. Sebenarnya tekstur yang kalian tulis itu bagaimana sih sumbernya? Apa sih pengaruhnya ke pembentukan seperti itu? Nah, jadi balik lagi ya, sedikit kita remind. Kita remind sama-sama apa sih batuan sedimen klastik itu ya. Jadi batuan sedimen klastik adalah batuan sedimen yang terdiri dari material hasil pecahan ya. Dia memperlihatkan tekstur klastik. Tekstur klastik itu apa ya? Ya, dia punya kemas, dia punya ukuran butir, dia punya tekstur-tekstur yang menunjukkan dia plastik seperti itu ya, kayak roundness, sphericity, lalu well-rounded dan tidak well-rounded, itu yang kalian sudah deskripsikan semua gitu. Jadi kalian pasti sudah kebayang. Dan dia memperlihatkan berbagai struktur sedimen gitu ya. Struktur sedimen akan kita dalami
sekalian mekanisme transport, dan dia dapat dipelajari tentang sumber materialnya, lingkungan pengendapannya, fasiesnya. Kita akan belajar juga tentang fasies hari ini. Oke? Nah, dan yang kedua kita punya ini batuan chemical nih. Ini kita belum senggol nih minggu kemarin. Jadi kita punya batuan yang terbentuk secara chemical. Dia terdiri dari materi yang terpresipitasi, ya. Jadi dia terdapat reaksi kimiawi yang membuat kita punya favorit yang paling umum gitu. Jadi misalnya kita punya, jadi ngebayanginnya seperti ini, simpelnya. Kita punya garam nih. Garam itu kan terevaporasi ya, teruapkan lah. Kalau air laut nguap dia akan jadi garam kan. Kalau garam itu ngumpul terus, dia akan jadi batu nih lama-lama nih bisa berdasarkan prosesnya, gitu ya. Dan kita juga punya chert, gitu ya. Kita punya chert taurijang yang terbentuk juga gabungan ya. Jadi chert itu ada inorganiknya dan ada organiknya. Organiknya itu dari fosil-fosil binatang yang terdiri dari silika secara umum tubuhnya gitu ya. Atau bagian dari tubuhnya cangkangnya gitu. Tapi juga bisa langsung terbentuk secara inorganik dari mikrokristalin quartz gitu. Ya. Jadi ketika kita kemarin sudah belajar yang plastik, kita hari ini juga punya yang chemical. Jadi batuan sedimen tidak hanya terdiri dari pecahan, tetapi juga ada yang secara chemical. Nah, ini kita sudah bahas ya minggu kemarin ya. Kalau plastik apa saja komponennya? Jadi kalau batuan plastik yang pasti gitu ya, karena dia terdiri dari pecahan, itu kita pasti punya yang namanya butiran. Butiran plastik. Nah, tetapi kita lihat kan di minggu kemarin bahwa butiran itu ukurannya beda-beda. Kok ada yang besar, kok ada yang kecil gitu ya. Nah, itu nanti akan ada pengaruhnya dengan sedimen maturity gitu ya, tekstur maturity. Nah, tapi kita remind sedikit ya, jadi terdiri dari butiran, terdiri dari matriks, terdiri dari semen, dan terdiri dari porosity atau pore space ya. Jadi space, pori. Jadi ya, porositas itu sifat. Jadi kalau komponen bisa disebut pori gitu. Nah, ini sudah kita bahas. Butiran itu dapat berupa mineral, dapat fosil juga, dapat dari fragmen batuan sebelumnya, sesuai dengan lingkungan asal, sesuai dengan dia jauh dari mana, sesuai dengan transportasi seperti apa. Dan semen itu dapat berbeda-beda tergantung lingkungan pengendapannya. Nah, ini kita pelajari minggu ini. Berdasarkan box gitu ya. Oh, box ini ada textbook satu lagi ya. Jadi textbook Gary Nichols dan box nanti saya share lagi ya ke Johannes. Jadi sedimen tekstur ini gitu ya, mengencompass atau melingkupi tiga fundamental properties dari batuan sedimen. Gitu ya. Yang pertama adalah ukuran butir. Jadi ketika kita belajar batuan sedimen, khususnya yang klasik gitu ya, ukuran butir itu salah satu yang utama gitu. Salah satu yang utama. Kenapa? Karena kita akan membagi dia berdasarkan ukuran butir. Dia pasir atau dia lampung. Bedanya apa sih secara umum? Ya pasti banyak bedanya. Tapi secara umum apa sih bedanya ketika kita lihat dengan mata telanjang? Ya bedanya ukuran butirnya. Yang satu lebih kasar, yang satu lebih halus. Walaupun nanti efeknya akan panjang. Oh, kalau misalnya batu lempung, kalau di perminyakan dia akan jadi sosroknya. Dia akan jadi batuan induknya. Kalau misalnya batu pasir, dia akan menjadi batuan reservoirnya, tempat minyaknya ada, persebarannya bagaimana, segmentasinya bagaimana. Itu kan yang kalian akan pelajarin nanti di perminyakan kalau udah advance. Tetapi secara umum, bedanya shale dengan sandstone itu, bedanya reservoir dengan source rock itu dia cuman secara kasat mata itu adalah ukuran butirnya yang utama, gitu ya. Nah, dan selain itu, setelah kita punya ukuran butir, oh kita punya ukuran butir yang sama nih, misalnya sama-sama batu pasir. Tapi kita punya grain shape, bentuk grain, bentuk butiran yang berbeda. Yang satu lebih lancip, yang satu lebih bundar gitu. Ya jelas itu akan beda gitu kan. Efeknya juga akan beda ke porosity. Yang bundar jelas akan lebih banyak porositinya dibanding yang lancip gitu. Oke. Nah, kalau yang lancip itu kalian pasti sudah tahu kan yang lancip itu disebut breaksi, kalau yang bundar dia konglomerat. Kalau ukuran butirnya lebih
besar-besar gitu ya. Nah, kita juga punya tekstur banyak nih, gitu. Surface texture, microrelief juga. Bentuknya itu bagaimana, jadi shape-nya itu bagaimana. Dan yang ketiga, jadi kita punya packingnya, dia kemasnya bagaimana, dia sortasinya bagaimana, dan arahnya bagaimana. Arah orientasi dari sumber butir-butir tersebut bagaimana, kita harus lihat gitu. Oke, nah itu untuk tekstur sedimen secara umum, ya. Nah, itu membedakan beberapa tekstur sedimen yang satu dengan yang lain. Nah, ini kalau misalnya kita sudah lihat, ini mirip ya dengan gambar yang tadi. Tapi di sini kita lihat nih, bahwa ketika kita memiliki grain size yang berbeda-beda, jelas dia akan menjadikan batu sedimen yang berbeda-beda. Matriks juga sendiri punya ukuran, jadi matriks juga bisa jadi matriks pasir gitu. Kalau batuan ukuran butirnya sangat kasar, matriksnya bisa jadi pasir. Jadi tidak selalu matriks itu lempung lanau ya, bisa juga pasir halus. Kita juga punya semen, itu pore space itu dapat diisi oleh fluida. Nah, ini yang dicari nih. Jadi ketika kita punya batu pasir, terkadang fluidanya ini tuh diisi oleh minyak atau gas gitu. Itu yang akan dicari oleh perminyakan. Itu anomali-anomali seperti itu yang nanti ketika di geofisika, anomali amplitudenya, dilihat gimana akustik impedance-nya, apa bedanya batu pasir yang memiliki fluida dan yang tidak gitu ya. Nah, itu akan kalian lihat gitu. Tapi secara umum, iya ini yang kalian lihat nanti gitu ya. Di seismik itu ini yang akan kalian lihat. Ketika kalian menginversikan seismik itu sebenarnya batu-batu ini nih yang kalian inversikan gitu ya. Oke. Nah, ini komposisinya dia bisa karbonat, bisa shell, bisa sandstone gitu ya. Nah, ini Wentworth kemarin kalian udah paham. Nah, ini yang saya masih agak sayangkan ya. Nggak tahu kalau saya mungkin kelewat atau bagaimana. Jadi ukuran butirnya terkadang di jawaban kalian itu tidak konsisten dengan nama batuannya gitu ya. Jadi kadang ukuran butirnya pasir apa gitu, nama batuannya nanti lanau gitu. Nah, itu ada beberapa yang seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu lagi ya. Jadi ukuran butir sama nama batuan kemungkinan besar itu konsisten gitu. Dan kayak tadi ada yang ukuran butirnya lanau tapi namakan batuan karbonat gitu kan, ya itu ya itu oke lah karena masih di awal. Dan jangan lupa kalau misalnya menulis nama batuan, jangan lupa disampaikan ininya ya, apa namanya, klasifikasinya dari mana gitu. Jadi kalau misalnya tulis batu pasir sedang misalnya atau batu pasir halus, ya tulis Wentworth gitu 1922. Oke. Nah, ini nih ukuran butir gitu kan. Saya ngulang-ulang nih ukuran butir gitu ya. Ukuran butir itu akan mempengaruhi sekali bagaimana batuannya akan terbentuk nanti ya. Nah, jadi kalau ukuran butirnya gravel yang di atas ini yang tebal-tebal ya dia akan jadi either konglomerat atau breksi. Tergantung dari sphericity-nya, tergantung dari roundness-nya. Sphericity sih, lebih ke sphericity bukan roundness kalau kalau konglomerat dan breksi. Kalau ukuran butirnya udah sand, dia akan jadi sandstone. Silt akan jadi siltstone, clay akan jadi claystone. Nah, dan yang terakhir, selanjutnya adalah sortasi. Sortasi ini memang sangat sulit dilihat dan di deskripsi kalian udah ada beberapa yang menyampaikan gitu ya, cukup bagus. Tetapi sebenarnya apa sih efek sortasi ini? Harusnya sudah saya sampaikan, tapi kita coba dalami. Jadi efek sortasi ini sebenarnya apa? Dia menunjukkan apa sortasi ini gitu ya. Jadi ketika sedimen itu tertransport gitu ya dari sumbernya yang biasanya tinggian, itu tuh yang pertama kali terendapkan kemungkinan besar adalah ukuran sedimen, ukuran butir yang besar-besar kan. Ya dia akan terendapkan terlebih dahulu. Dan di awal bisa juga batuan yang besar itu mengikut ada sedimen-sedimen halusnya juga terendapkan itu berdasarkan diagram Hullstrom. Nanti kita dalami ya minggu depan. Nah, jadi ketika kita punya sorting atau sortasi yang baik, yang well sorted, itu tandanya batuannya sudah jauh tuh dari sumbernya, sortasinya udah bagus, jadi sudah banyak kesaring lah bahasanya tuh, bahasa kasarnya.
Kalau misalnya dia masih sortasinya jelek gitu ya, itu berarti dia dekat dengan sumbernya itu efeknya. Jadi sorting is a function of the origin and transport history of a dead resource. With increased transport distance or repeated agitation of a sediment, the different size tend to become separated. Ya. Jadi dia itu sudah kesaring, semakin jauh tuh kesaring. Jadi yang terendapkannya itu misalnya halus-halus semua, kurang butir dekat. Tapi semakin dekat dia dengan sumbernya, dia kurang tuh. Dia masih masih kasar sekali gitu ya perbedaannya dia. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu tandanya kalau dia ukurannya, kalau dia sortasinya jelek, poorly sorted, dia dekat dengan sumber. Kalau ini dia sudah jauh dengan sumbernya. Gitu ya. Jadi tolong dicatat, kalian harus sudah pernah mendeskripsikan sortasi, tetapi sebenarnya sortasi itu sangat berat kaitannya dengan sumber sedimen. Dia sejauh apa, dia ukuran butirnya bagaimana. Jadi ukuran butir yang besar-besar itu kemungkinan besar dia jelek sortasinya, dan bagaimana proses depositionnya. Ya. Apakah dia bottom traction atau dia apa? Nah, itu akan kita lihat. Nah, ini ya tadi ya, sortasi tadi. Derajat, intinya dia adalah derajat keseragaman butir. Yang perlu kalian notes di sini tuh cuman ini, ya. Yang sangat penting sekali dan jangan sampai lupa. Jadi ketika nanti ada soal ujian dikasih foto misalnya kayak gini. Foto misalnya gambar ini doang nih bulat saya crop misalnya, saya buat soal. Apa yang bisa kalian ceritakan dari batuan ini misalnya ya? Dari foto ini gitu, dari foto butir ini. Ya jelas, yang paling simpel adalah kalian bisa bilang ini sortasinya buruk. Tapi apalagi, apakah stop di sana? Tidak kan? Bisa ditambahkan lagi. Sortasi buruk berarti bahwa batuan sedimen tersebut yang memiliki sortasi buruk itu lebih dekat dengan sumbernya, gitu ya. Oke. Nah, dan selanjutnya adalah sphericity dan roundness. Tuh. Jadi kalau tadi kita udah bahas sortasi, kita sekarang bahas sphericity dan roundness, kebulatan dan kebundaran, gitu ya. Saya sih lebih sukanya ini aja ya, bahasa Inggris aja ya, sphericity dan roundness gitu. Karena bahasa Indonesia juga saya suka kebalik-balik. Jadi kalau sphere gitu ya, sphere gitu ya. Sphere itu semirip apa dia dengan bundaran, dengan apa namanya sebuah bola gitu ya. Kalau sphericity-nya rendah dia lonjong gitu ya. Kalau roundness itu lebih ke sudut-sudutnya. Oke? Jadi ada dua nih, nggak bisa disamakan nih sphericity dan roundness. Jadi ketika kita punya batuan yang high sphericity dan angular roundness-nya, dia akan kita punya butiran yang seperti ini, gitu ya. Nah, ini apalagi efeknya gitu. Efeknya itu sama dengan yang poorly sorted tadi. Kalau kebundaran atau roundness itu ya, itu tuh erat kaitannya. Roundness ya, roundness bukan sphericity ya, kan sphericity itu bisa jadi lebih ke bagaimana dia tererosinya gitu ya, bagaimana fisikanya. Tetapi kalau roundness, jadi jangan kebalik ya. Kalau dia semakin round, semakin halus, semakin sedikit sudut-sudutnya, nah itu tandanya dia juga semakin jauh dengan sumber-sumbernya, gitu ya, dengan sumber sedimennya. Nah itu, jadi kalau kita punya batuan yang udah angular, udah poorly sorted, wah itu sudah dekat sekali dengan sumbernya gitu. Jadi kemungkinan dia entah itu di alluvial vein, entah itu di braided river, jadi dekat dengan sumber sedimen, dekat dengan tinggian, dekat dengan tempat erosinya. Nah, ini ya beberapa contohnya. Ini yang angular, masih angular. Yang ini dia round. Oke? Okay? Sorry. Nah, ini contoh butiran ya, ini butir kuarsa yang rounded gitu ya. Jadi ini ada yang round, ada yang sphericity-nya bundar sekali kayak gini, ada juga yang agak lonjong gitu ya. Nah, gitu. Ini juga ya, lebih detailnya ini dari Powers tahun 53, dia mendevelop sebuah comparison chart gitu ya. Mendevelop sebuah comparison chart yang mana
ini ketika sphericity-nya high, sphericity-nya rendah, gitu ya. Ketika dia mulai semakin rounded, gitu ya, dia akan melonjong seperti ini. Kalau yang sphericity-nya tinggi, kalau makin rounded, dia akan makin menjadi bola, ya, secara bentuk. Tuh, jadi sebenarnya yang suka terlewat gitu ya, suka terlewat adalah perbedaan sphericity dan roundness ini gitu. Jadi kalau sphericity itu lebih ke dia tendensi dia untuk menjadi bundar atau bola gitu ya. Kalau sphericity dia lonjong gitu. Kalau angular dan rounded itu lebih ke sudut-sudut. Oke. Okay? Nah, selanjutnya adalah fabrics nih. Fabrics ya. Ini kita sudah lihat juga gitu ya, kemas ini. Di deskripsi kalian sudah cukup banyak juga dideskripsikan gitu ya. Kemas tentang kemas ini apakah dia kemas terbuka, matrix supported atau kemas tertutup nih, supported. Nah, ini contohnya ya tentang kemas gitu ya, apakah dia terbuka atau dia tertutup. Nah, tapi itu juga bisa si packing atau fabric ini juga bisa lebih didetailkan. Jadi kalau dia benar-benar gini, itu dia floating. Kalau dia menyentuh sedikit demi sedikit ini point nyebutnya. Kalau ini dia long. Kalau dia agak apa namanya saling membuat butirannya itu agak berubah, itu dia konkavo konvex. Kalau sutur dia udah sangat-sangat nempel gitu ya. Nah, ini untuk kemas gitu ya. Dan yang terakhir itu kita punya ada yang namanya orientation. Jadi ketika kita melihat fabric dari suatu batuannya gitu ya, kita bisa lihat butiran ini apakah ada tendensi arahnya gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini gitu ya, current ini. Kalau butirannya ke sana, berarti kemungkinan besar arah sungainya ke sana. Apa pentingnya ini gitu ya. Jadi waktu saya dulu skripsi gitu ya, saya itu menghitung implikasi dari sedimennya ini gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana sudut butiran ini dan kita bisa tebak, bukan tebak, kita bisa menganalisis jadinya arah sungainya itu kemana gitu. Jadi ketika kita ikutin arah sungainya pada lapisan yang sama, nanti kita akan menemukan kalau kita jalan jauh, kita akan menemukan gitu bahwa semakin jauh dia akan berubah lingkungan pengendapannya. Yang awalnya braided river akan menjadi meandering river. Itu jelas sekali akan beda sekali fasenya. Ya. Oke, mungkin nanti kita akan ke sana ya, deposition environment. Tapi ini itu secara umum untuk beberapa tekstur sedimen. Nah, sekarang saya coba mau tanya sedikit nih. Kita lihat nih, ada bonus nih. Apalagi yang ini ya, yang praktikumnya tadi masih kurang dikit lah. Kalau bisa dijawab biar menambah poin. Ini saya coba catat. Oke, saya mau nanya nih. Kalau misalnya yang kiri ini, apakah secara roundness ya? Apa ini? Ini roundnessnya apa? Kemasnya menurut kalian ini terbuka atau tertutup? Lalu secara, jadi tiga aja nih. Jadi tiga aja ya. Grain size-nya, ukuran butirnya apa kira-kira? Ini kan ada komparator ini ya, komparator pena nih. Grain size-nya apa? Kemasnya bagaimana nih? Terbuka, tertutup? So, poorly sorted atau enggak? Lalu sphericity-nya bagaimana? Ya, sphericity bagaimana? Ada yang mau jawab? Yang ini? Lumayan nih poin nih. Ada yang mau jawab? Coba. Yang kiri? Ada yang mau jawab? Ini apa nih? Ya, ini dulu deh, pertama dulu deh. Ukuran butirnya kira-kira apa ini? Bongkah kah, pasir kah, gravel gitu? Kalau berdasarkan Wentworth, ada yang mau nanya? Ada yang mau jawab? Halo, halo? Masuk kan suaranya? Bongkar, Pak. Oke, good. Oke, good. Siapa tadi? Wahyu, Pak. Wahyu nih, Wahyu. Lanjut. Kalau misalnya sortasinya menurut kamu ini baik atau buruk nih sortasinya? Dia variasi butirnya
banyak atau sedikit nih di sini menurut kamu? Sedikit kok. Sedikit ya. Berarti variasi butir sedikit apa? Well sorted atau poor sorted? Kalau variasi sedikit itu berarti well sorted ya. Sortasinya baik gitu. Berarti menurut kamu ini ya, dia ukuran butirnya secara umum dalam apa namanya? Dalam ukuran butir yang eh, tidak jauh berbeda gitu ya. Nah, kalau misalnya kemasnya terbuka apa tertutup nih gini? Dia grain sported atau matrix nih. Jadi teksturnya ini dia lebih grainnya yang buat dia nempel-nempel atau ada matriksnya. Ada yang mau jawab selain Wahyu? Ini Wahyu udah dicatat nih. Oke, ada yang mau jawab? Olivia mau jawab tadi. Sorry, Olivia. Gak kedengeran. Waduh, gak kedengeran ya. Hmm. Ya udah ya, sayang nih padahal bonus. Gak ada yang mau jawab? Pak, Ais. mungkin Oh iya, saya, boleh. Boleh. Pak, menurut saya pada gambar 25 ini, 2.5 ini, Mhm. dia merupakan besar, ukuran butirnya tuh bongkah, terus Mhm. pemilahannya atau sortasinya itu poorly sorted, Pak. Karena dia Oke, sortasinya tidak seragam, karena ada yang besar, oke. ada yang kecil. Terus Oke, untuk betul. kebudarannya tuh angular, Pak. Oke, good. eh Terakhir, ini mungkin siapa tadi Tri Mulyani? Kalau menurut kamu Iya, dia kemasnya apa ini? Grain sported atau matrix? Kalau seperti ini. menurut saya mungkin green, Pak. Oke, ya. Kalau menurut saya grain juga ya. Oke, good. Grain sorted Olivia. Iya, betul. Grain sorted Olivia juga ya. Ya, bagus. Jadi secara umum kurang lebih ya. Ketika kita melihat tekstur sedimen, kalian sudah deskripsikan juga ya seperti yang disampaikan oleh Tri Mulyani, Wahyu dan Olivia tadi ya, bahwa emang kita harus melihat dari beberapa aspek, shape, size, shape dan fabric gitu ya. Udah cukup, udah cukup secara kalau secara umum sudah cukup memenuhi. Tapi banyak sekali nih yang bisa sebenarnya kita bisa ceritakan di sini. Kenapa di sini dia ukuran butirnya angular, kenapa yang di kanan kok dia ukuran butirnya lebih rounded gitu kan? Berarti kan kalau yang ini namanya breksi kan, yang ini konglomerat gitu. Kenapa yang ini, nah yang ini matrix supported atau grain sih kalau kayak gini gitu kan? Ini akan sulit kan? Tiap orang mungkin ngelihatnya beda-beda nih. Tapi yang jelas roundness, oke dia round gitu ya. Tapi secara sphericity ini high atau low nih. Nah ini sebenarnya contoh yang baik nih untuk melihat sphericity yang tinggi atau rendah. Jadi sphericity yang tinggi itu dia lebih bundar kan. Kalau ini apa dia? Lonjong kan. Berarti dia secara umum apa sphericity-nya? Low kan ya. Low sphericity kan. Low sphericity tapi dia rounded gitu. Jadi makanya jadinya lonjong-lonjong. Nah, kalau kemas, ini saya ngelihatnya dia nggak grain supported ini. Ini kalau ini saya lihatnya ya. Tapi kalau menurut kalian ada yang lebih grainnya supported ya oke saja subjectivity kan. Saya ngelihatnya ini dia kemas terbuka gitu. Karena matriksnya ini yang menjadi membuat batuannya itu terbentuk gitu ya. Yang menjadi pengikat batuannya itu matriksnya. Nah, matriksnya ini ukurannya kemungkinan besar pasir gitu ya. Jadi nggak harus lempung atau lana. Kalau ini kelihatannya kasar gitu. Jadi kemasnya terbuka karena kalau ini tertutup nih grain nih. Kalau ini kemungkinan besar matrix supported. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini perbedaannya. Tadi udah bagus. Oke, kita lanjut. Nah, Vexia kan.
Brachia made up of angular class, conglomerate composed of well-rounded pebbles gitu. Nah, ini juga nih. Nah, ini contoh kalau untuk melihat apa namanya? Melihat ini kemas tadi. Kalau yang ini pebblesnya ini in contact with each other gitu. Jadi ini kemasnya apa? Tertutup kan. Nah, kalau ini yang kemasnya terbuka, jelas ini contoh yang lebih baik gitu ya. Jadi dia tuh butirannya itu tidak in contact dengan sesama lain gitu, floating kalau istilah yang lebih detailnya gitu ya. Nah, butirnya ini dilengketkan oleh ininya, apa namanya? Oleh matriksnya gitu. Nah, matriksnya ini apa, ukuran butirnya? Nah, kita harus lihat langsung. Tapi kalau ini kurang lebih ya either pasir halus atau lanau gitu ya. Kalau ada dua. Class supported conglomerate, matrix supported conglomerate. Nah, dan yang terakhir adalah kita coba terakhir terus. Dan selanjutnya adalah kita lihat maturity gitu ya. Maturity atau uh, apa bahasa Indonesia nih maturity? Maturitas dari tekstur gitu ya. Kedewasaan tekstur. Jadi bahasa Inggris aja lah maturity. Jadi kita tuh punya tekstur tuh yang mature dan immature gitu. Yang seperti kita melihat manusia lah. Ada yang belum dewasa dan ada juga yang sudah dewasa gitu ya. Jadi yang dewasa itu terkadang sudah bisa legowo lah kalau misalnya percintaannya gagal lah itu sebutnya teksturnya dia mature gitu. Kalau misalnya udah putus tapi masih nyari-nyari itu immature ya namanya. Nah, begitu juga dengan tekstur gitu. Semakin dia tidak well sorted gitu ya. Ini berhubungan dengan tadi tekstural tadi ya. Semakin dia tidak well sorted, semakin poorly sorted dia, semakin angular dia, semakin banyak clay-nya, semakin besar butirannya gitu ya. Nah, itu berarti dia masih belum dewasa, masih immature. Sedangkan makin ke kanan dia akan semakin mature gitu. Jadi hubungan ini lebih ke gabungan hubungan antara tekstur tadi ya. Nah, ini. Nah, tapi sebenarnya apa nih hubungannya gitu ya? Kedewasaan suatu batuan sedimen gitu dengan lingkungan pengendapan. Nah, jadi kita gini, kita coba lihat. Jadi tekstur batuan sedimen itu banyak nih lingkungan pengendapan. Yang ini kita akan bahas sendiri-sendiri ya. Lingkungan pengendapan ini ada minggunya. Tapi kita coba lihat dulu ya secara umum. Lingkungan pengendapan dari batuan sedimen itu banyak sekali. Bisa di alluvial fan, bisa di fluvial yang braided, bisa di danau, bisa di evaporitic, tempat evaporit gitu ya, lagun seperti itu. Bisa di pantai, bisa di delta ini yang besar sekali nih ya, di Mahakam gitu. Bisa di shelf, bisa di continental margin, bisa di slope, bisa di abyssal. Banyak sekali tempat batuan sedimen itu untuk terendap gitu ya. Nah, tapi apa hubungannya dengan kedewasaan suatu tekstur gitu ya, maturity dari suatu tekstur gitu. Nah, semakin jauh dia dari sumbernya, jauh itu kayak gini nih, delta self itu udah jauh tuh. Ini alluvial fan, sorry, braided stream, itu dia dekat dengan sumbernya. Sumbernya ini ya, tinggian gitu yang tererosi. Nah, jadi semakin kita misal punya batuan nih yang menurut kita tidak mature nih, immature dia udah dia kasar. Ya gitu lah, mirip dengan manusia kan. Kalau orang yang immature itu dia masih kasar, dia tidak kemasnya, dia poorly sorted gitu kan, dia tidak jelas gitu, berbeda-beda butirannya, tiap hari moodnya pindah-pindah gitu kan. Nah begitu juga dengan batuan. Jadi kalau semakin dekat dengan sumbernya, dia teksturnya masih kasar, angular gitu kan. Terus dia poorly sorted, nah itu berarti ada chance, kemungkinan besar dia dekat dengan sumber dan diendapkan either di alluvial fan atau di braided river di sini. Semakin dia mature, semakin dia dewasa, semakin dia ditempa oleh kehidupan gitu ya, dia akan terendapkan di ini beach gitu ya, di shallow marine gitu ya, atau di desert itu dia butirannya biasanya udah rounded, udah well sorted, udah ukuran butirannya juga sudah kemungkinan sudah cukup ini gitu ya, hampir tidak ada matrix gitu. Nah ini contoh-contohnya ya. Jadi semakin immature dia banyak sekali matriksnya,
poorly sorted, angular grains. Kalau dia semakin mature, matrix semakin sedikit, sortingnya semakin bagus, dan dia akan semakin rounded. Oke, itu untuk materi tekstur sedimen. Jadi kita sudah pelajarin semua tekstur sedimen itu ada apa saja, hubungannya dengan sumber sedimen, dan hubungan dengan sumber sedimen itu erat kaitannya dengan maturitas atau kedewasaan lah ya. Bukan dewasa sih bahasa Indonesia yang ya, maturitas, textural maturity ya. Maturitas dari suatu tekstur sedimen itu. Dan itu akan memperlihatkan secara kasar gitu ya, lingkungan pengendapannya kalian di mana. Gitu. Itu untuk yang tekstur sedimen. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasar stratigrafi. Gitu ya, kita udah belajar ini di minggu kedua ya. Kita udah belajar di minggu kedua beberapa sejarah stratigrafi, philosophical gitu ya. Tapi kita akan coba lihat nih apa aja konsep dasar. Sebelum masuk sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang textural maturity? Oh, udah sejam ya? Waduh, Eh, cukup nggak ya? Oke, cukupin aja. Ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya dulu kan? Tidak ada kan? Tidak ada, Pak. Oke, good. Oke. Nah, oke, nah selanjutnya kita coba bahas konsep dasar stratigrafi dulu bentar ini. Bentar-bentar ya. WA saya nih, saya lupa matiin notif. Jadi bentang dentung dari tadi. Nah, silence. Mana ada silence? Nah, oke, kita langsung masuk ke konsep dasar stratigrafi ya. Ini agak loncat sedikit dengan sedimentologi, tapi nggak apa-apa. Karena ini sebenarnya konsep dasar geologi juga. Oke, jadi kita kemarin sudah banyak belajar kan bahwa untuk sampai di titik kita menerima konsep dasar ini tuh sangat panjang sekali itunya ya, jalannya ya. Jadi tidak hanya langsung diterima nih. Jadi uniformitarianism ini ada katastrofism juga dulu. Steno juga sempat di challenge gitu kan, kayak pertanyaan siapa waktu itu? Wahyu ya nggak salah ya. Iya, pertanyaan Wahyu apakah iya Wahyu Rizky Imron. Ditanya kan apakah Steno itu masih berlaku sampai sekarang gitu kan ya, masih berlaku gitu walaupun memang sempat ada challenge ketika seismic stratigraphy itu di pertama kali ada gitu ya, tapi itu tetap masih masih dipakai gitu konsep dasar itu. Kita sudah banyak lah belajar, tapi kita coba rewind konsep-konsep dasar ini. Oke, yang pertama itu uniformitarianism, yang menyatakan bahwa the present is the key to the past, bahwa apa yang terjadi di sekarang juga terjadi di masa lalu. Jadi ketika kita melihat, kita hubungan ya dengan tekstur sedimen ya. Jadi ketika kita melihat batuan tekstur sedimen yang halus, ya, atau tekstur sedimen yang immature, yang angular dan banyak matriks dan poorly sorted, ya berarti kalau sekarang batuan tersebut terkumpulnya dekat dengan sumur sedimen, berarti zaman dulu juga seperti itu, gitu ya. Kecuali kan zaman dulu misalnya gravitasinya ternyata terbang-terbang manusia kayak di film Avatar ya, ya nggak berlaku ini gitu kan. Makanya ada katastrofism waktu itu tuh. Nah, tapi kan kita menggunakan konsep ini ya sekarang ya, uniformitarianism ini. Next, kita punya steno. Steno ini kita lihat gambarnya aja ya. Steno ini yang paling penting adalah batuan yang dibawa. Kalau misalnya dia tidak ada unconformity, ketidakselarasan, berarti dia lebih tua, gitu ya, yang bawa. Nah, kalau dia udah ada ketidakselarasan, belum tentu dia lebih tua, gitu ya. Jadi kayak gini bisa jadi yang merah ini. Padahal kan lebih tua nih yang merah nih. Tapi kalau kita bor di sini, seakan-akan yang biru kan di bawah kan. Padahal yang merah lebih tua gitu. Itu makanya superposisi, original horizontality, dan original lateral continuity itu akan berlaku kalau tidak ada unconformity. Gitu ya. Ini original horizontality itu menyatakan bahwa lapisan itu akan pada awalnya horizontal kecuali nanti ada unconformity. Kalau lateral continuity, sedimen akan terendapkan terus sampai ujung batas cekungannya, gitu ya. Nah, ini superposisi. Dalam keadaan normal, lapisan batuan letak di atas satuan lapisan batuan lainnya
berumur lebih muda dari satuan lapisan batuan di bawahnya. Ini basic logic sebenarnya. Cuman seperti yang kita pelajari pas awal-awal masih zaman sejarah, ini sangat revolusioner. Nah, ini yang disampaikan Steno ya, kalau kata Steno ya. At the time when any given stratum was being formed, all the matter resting upon it was split, and therefore, at the time when the lowest stratum was being formed, none of the upper strata exist. Jadi ketika yang bawah diendapkan ya yang atasnya belum ada, gitu ya. Sudah common sense saja. Nah, ini ya kalau pernyataan dari Steno ya. Jadi yang bawah kalau tidak ada unconformity gitu ya, yang bawah ini akan lebih tua daripada yang atas. Kalau perlapisan mendatar ini seperti yang disampaikan Steno gitu ya, panjang nih, nggak usah saya bacain lah. Intinya bahwa kalau tidak ada unconformity, sedimen itu akan terendapkan secara horizontal. Nah, ini yang kemarin disampaikan Wahyu ya, bahwa kan kalau di pasif margin di seismik kita punya lihat sedimen yang awalnya dari awal pengendapannya aja tuh udah miring gitu. Udah miring. Apakah itu tetap original horizontality berlaku? Ya berlaku. Kenapa? Karena walaupun miring, ya tepat perendapkannya dia juga miring gitu. Jadi kalau kita lihat pakai kepala miring ini ya itu horizontal. Gitu ya. Nah, ini nih biasanya jadi soal ujian nih gitu ya. Mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, apa efek original horizontality di sini gitu ya. Memang Steno ini simple. Kalau kita baca teori, ternyata apa sudah kita lihat ininya, loh kok gini gitu ya, loh kok mana nih yang lebih tua gini. Nah, ini kan kalau ini kan batuan yang sudah terdeformasi kan. Jadi yang bawah itu belum tentu lebih tua daripada yang atas gitu. Nah, kayak yang ini, yang merah ini dibanding yang ini lebih tua yang merah. Kenapa? Karena sudut miringnya itu kayak gini nih. Jadi kalau mau lihat lurusannya itu kayak gini dia, straight gitu. Jadi yang kalau ngurutin lebih tua yang ini berarti oranye, coklat, abu-abu, merah, baru abu-abu lagi gitu, abu-abu muda gitu. Nanti kita dalamin lah ini pas bagian unconformity. Tapi kalau ini ada yang bingung, ada yang mau ditanya dulu di sini. Jadi original horizontality dan superposisi itu paling sering ngeceknya dengan diagram cube ini gitu ya. Ya variasi nggak harus gambar gitu, tapi kurang lebih kayak gini. Menurut kalian mana nih? Apakah ini horizontal? Kalau enggak kan, jelas enggak kan. Kalau lihat dari sini ya horizontal, tapi kalau dari sini enggak. Nah, superposisi misalnya, kalau misal superposisi, yang bawah lebih tua. Apakah selalu yang bawah lebih tua di sini? Enggak juga. Nah, itu untuk gambar ini bisa untuk ngetes pemahaman kalian tentang steno, tentang dasar stratigrafi gitu. Jadi yang mau ditanyain dulu di sini coba. Ini sering salah juga masih kadang jawabannya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Masih jelas ya? Iya masih jelas sih kalau di awal-awal. Nanti pas. Oke, kalau masih jelas, selanjutnya kita masuk ke lateral continuity, bahwa sedimen itu akan diendapkan secara menerus ke arah lateral sampai batas cekungan sedimentasinya. Nah, jadi ketika batuan sedimen itu biasanya diendapkan dalam suatu cekungan namanya ya. Ada cekungan Sumatera Selatan, cekungan Jawa Barat gitu ya, yang besar dan dibagi lagi. Nah, endapan sedimen ini akan diendapkan terus-menerus sampai dia batas cekungan sedimentasinya gitu ya. Ya kayak gini. Dia akan terendapkan sampai batas ini nih. Dia nggak akan, ya bisa jadi setelah itu dia ngisi lagi nih ke atas gitu ya. Kalau misalnya ternyata ada cekungan lagi di atasnya. Nah, batuan sedimen dapat terminasi atau berubah dengan batuan sedimen lainnya, baik bisa secara tiba-tiba, bisa juga secara gradual. Nah, dan selanjutnya kita akan belajar tentang ketidakselarasan, ya. Jadi ketidakselarasan ini apa gitu ya? Tadi kan kita selalu bilang tuh, steno akan berlaku kalau tidak ada deformasi atau ketidakselarasan. Nah, ketidakselarasan itu apa sih? Ya. Jadi, ketidakselarasan itu adalah kondisi di mana ada selang waktu yang hilang atau tidak ada pengendapan pada suatu suksesi lapisan. Jadi, ada gap waktu. Jadi di tempat tersebut ada gap waktu berpuluh juta tahun tidak ada pengendapan di sana. Nah, biasanya ketika tidak ada pengendapan itu berarti tempat tersebut mengalami beberapa proses. Biasanya itu pengangkatan, perlipatan, lalu erosi, lalu penurunan, lalu
pengendapan kembali. Makanya bisa ada unconformity. Jadi dia terangkat nih, jadi dia bukan tempat cekungan lagi, lalu terlipat, entah tersesar, lalu dia tererosi, lalu dia turun, lalu dia jadi tempat pengendapan lagi. Sehingga ketika kita melihat adanya hubungan antara batuan sedimen yang muda dan yang atas, itu kita akan menemukan beberapa bentuk yang seperti ini, gitu. Jadi dia nih waktu itu nih terangkat, wah terangkat termiringkan, baru terkikis, lalu terendapkan lagi di atasnya, gitu ya. Nah itu disebutnya angular unconformity. Semuanya ini unconformity. Nah tapi unconformity ada jenis-jenisnya, ya. Kalau dia miring kayak gini, yang bawahnya miring dengan di atasnya itu disebut angular unconformity. Angle, kita punya angle di sana, kita punya bidadari kan. Nggak angle maksudnya punya sudut, ya, punya sudut, ya, dengan di atasnya. Kalau disconformity, dia ada seperti batas erosi, yang mana itu tuh ada gap waktu pengendapan sepanjang 50 juta tahun. Ush. Nah, lalu tapi ini yang susah nih. Kita punya yang horizontal saja, gitu ya, kayak nggak ada masalah lah. Ternyata banyak nih gap waktunya, gitu ya. Nah, ini kayak misalnya kita bertemu teman-teman yang lagi berat tuh masalah hidupnya, kayak tawa-ketawa aja gitu ya. Wah, ternyata habis diselingkuhin misalnya itu kayak gini lah analognya gitu ya. Kayak tidak ada apa-apa gitu, tapi berat gitu ya, tapi ternyata panjang gitu gap waktunya. Itu disebut sebagai parallel unconformity, paraconformity. Dan yang terakhir non conformity. Ini simpel aja, ketika kita punya ketidakselarasan dengan batuan yang bukan batuan sedimen gitu. Jadi itu simpel. Oke, ya cukup banyak ya yang kalian pelajarin hari ini, jadi ya dicatat aja, nanti saya share lah PPT-nya ya, biar bisa dibaca-baca lagi. Saya yakin apalagi jam jam berapa nih? Jam 4 gitu ya, udah agak-agak agak-agak sore ya, agak-agak sleepy. Tapi ini simple simple sekali ketidakselarasan. Tapi ini ketidakselarasan yang klasik ya. Ini nyebutnya klasik. Yang modern unconformity itu udah masuk ranah sekuen dan seismic stratigraphy. Itu jauh lebih sulit. Itu tidak kita pelajarin dulu di sini. Kita pelajarin klasik ya. Itu masuknya di kelas yang lebih advance. Oke, nah jadi ketidakselarasan itu ada juga yang disebut hiatus. Hiatus itu waktunya ya, seberapa lama gitu ya. Kalau diastem itu ketidakselarasan yang waktunya sangat kecil sekali gitu ya. Jadi kalau unconformity itu yang saya sampaikan tadi, ada gap waktu antara lapisan bawah dengan atasnya, lapisan bawah bisa termiringkan, bisa tererosi, bisa seakan-akan tidak terjadi apa-apa, namun bisa juga yang lapisan bawahnya bukan batuan sedimen. Itu unconformity. Kalau hiatus itu adalah waktunya, ya, amount of missing time-nya. Kalau diastem adalah seperti unconformity tapi dalam waktu yang sangat singkat saja. Nah, dan yang terakhir kita punya principle of cross-cutting relationship. Apa ini? Jadi intinya ketika kita melihat batuan, kita melihat adanya sesar atau adanya intrusi atau adanya apa gitu ya. Berarti yang motong ini itu lebih mudah daripada yang dipotong. Gitu. Ya kan? Simpelnya ketika kita punya buku, robek gitu bukunya. Ya berarti robek buku itu lebih mudah daripada bukunya kan secara umur kan. Ya nggak akan mungkin batuan itu bisa robek kalau tidak ada batuan itu terlebih dahulu gitu ya. Ini principle of cross cutting relationship. Kalau formalnya ya, apabila terdapat penyebaran batuan di mana salah satu dari lapisan tersebut memotong lapisan yang lain, maka satuan batuan yang memotong umurnya relatif lebih mudah daripada satuan batuan yang dipotong. Ini seperti common sense kan, mirip lagi dengan Steno. Common sense banget. Tapi ketika kalian kita punya nanti ada foto gambar lapisan yang udah 10 lapisan ya, yang ada potong memotong, ada intrusi, ada ini. Ketika kita urutin mana yang lebih tua, mana yang lebih muda, itu tidak segampang itu teman-teman ya. Tidak segampang itu nanti. Nah ini juga ya, principle of inclusion. Jadi ketika punya fragmen, ya fragmennya lebih tua daripada yang di atasnya. Nah ini salah satu contohnya. Ini akan jadi
Seharusnya kalau kalian hari ini tidak praktikum ini akan jadi PR nih. Cuman kalau kalian hari ini ada praktikum, kalian terselamatkan. Ini akan jadi PR maybe 1-2 minggu lagi. Jadi kalau kita punya ini, ya urutan batuan kayak gini, mana nih yang lebih muda, mana yang lebih tua? B dulu kah, C dulu kah, D dulu kah, E dulu kah? Gitu ya. Mana yang lebih muda dari ini? Nah, nih, yang kita akan jadi tugas ya nanti ya. Hari ini karena jamnya udah mepet juga, sekarang kita pindah ke praktikum ya. Kita pindah ke praktikum evaporit. Oke? Atau ada yang mau ditanyakan dulu untuk konsep dasar stratigrafi? Yang ditanyakan dulu sebelum kita pindah ke praktikum. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada kita masuk praktikum dulu. Tolong siapkan oke. Tolong siapkan lembar deskripsinya. Oke, kita kalau tidak ada yang ditanyakan, kita pindah ke ini ya, praktikum evaporit. Jadi disiapkan lembar deskripsinya. Oke, jadi kita akan ini udah belum share screen ya? Nah, kita akan mempelajari batuan sedimen kimiawi di sini. Jadi cukup banyak ya yang dipelajarin hari ini ya. Jadi di sini kita akan belajar batuan sedimen kimiawi, yang mana batuan sedimen kimiawi itu adalah batuan yang didominasi oleh komponen yang sudah terpresipitasi sebagai ion dalam suatu larutan. Oke. Nah, batuan kimiawi ini terbentuk ketika mineral dissolve in water, larut dalam air, lalu dia mulai precipitate gitu ya, dan dalam larutan dan terdeposit pada base of water body gitu. Jadi ini erat kaitannya dengan larutan ya, efek kimiawi ya, especially yang inorganik. Nah,
The common chemical rock is limestone, ada juga limestone yang kimiawi, tapi ada juga yang biogenik yang tumbuh. Tapi yang paling umum adalah kita bertemu dengan batuan evaporit dan juga rijang. Nah, ini contohnya ya, kalau di Karang Sambung ada rijang dan batu gamping merah gitu, itu berarti dua-duanya kimiawi. Nah, contoh batuan kimiawi itu, ini adalah salah satunya adalah rijang, gitu ya. Yang pertama, jadi tadi kan kita belajar tekstur sedimen yang plastik. Nah, sekarang kita belajar tekstur sedimen yang kimiawi juga nih. Nah, yang kimiawi ini, yang pertama adalah rijang. Bagaimana nih rijang nih? Nah, rijang ini terbentuk oleh kompaksi dan rekristalisasi dari silica rich biogenic sediment, gitu ya. Atau remains dari sisa-sisa makhluk hidup yang kaya silika. Dia dapat terendapkan di marine ataupun lingkungan danau. Dia terpresipitasi dan akhirnya terbentuklah batuan chert ini. Nah, ini chert ini bisa disebut silika juga jadi dia bisa disebut inorganik maupun biogenik gitu ya, karena si hasil fosil binatang itu kan dari binatang kan, dari biogenik kan. Nah, jadi bisa disebut inorganik dan biogenik juga. Nah, selanjutnya kita punya evaporite mineral. Nah, kalau kita punya yang pertama adalah gypsum, yaitu batuan terbentuk dari eh, larutan yang kaya akan kalsium dan sulfat, gitu ya. Kalau misalnya anhydrite itu tuh seperti gypsum, kaya akan kalsium dan sulfat tapi tidak ada airnya, gitu ya. Nah, apa bedanya ini? Nah, ini sayangnya tuh kalian tidak megang batuannya. Jadi gypsum anhydrite ini dia tuh mirip sekali secara bentuk gitu ya, secara kenampakan. Tetapi bedanya adalah yang ini tidak ada air dalam larutannya, yang ini ada air. Efeknya apa? Batuannya itu akan lebih keras gitu, yang anhydrite. Nah, kalau kalian ambil matkul petrologi gitu ya, saya kurang tahu kalau kalian ada geologi dasar petrologi. Kita tuh punya skala MOS, skala kekerasan. Gypsum ini kekerasannya hanya 2 nih. Jadi dia lembek banget lah, tidak keras sekali. Jadi ketika kita garuk dia pakai kuku, dia akan kegaruk gitu. Kalau anhydrite, dia tidak kegaruk pakai kuku karena dia hardness-nya 3, kuku itu 2,5, gitu ya, 2,5 atau 2 lebih dikit. Jadi ketika kita punya batuan yang mirip nih, kita bingung dia gypsum atau anhydrite, ya kita garuk. Oh, kalau dia kegaruk berarti gypsum, kalau enggak dia anhydrite. Nah, soalnya kita punya garam gitu ya. Nah, ini kegaruk nih, gimana bedanya sama gypsum? Nah, ini biasanya kalau zaman dulu dijilat gitu. Ini asin nih, karena halit ini batu garam, jadi dia terevaporasi dari garam-garam. Jadi kalau di Eropa, di Mediterranean, itu tuh ada formasi batu garam yang sangat tebal gitu ya, yang berasal dari ini nih, eh, evaporasi garam ini gitu. Jadi garam itu kalau zaman dulu kan nggak diambilin orang tuh, ya banyak tuh yang jadi batu jadinya. Dan yang ini kita punya biogenics. Biogenics itu limestone, rijang juga bisa disebut biogenics gitu ya. Jadi apa sih istilahnya batuan sedimen organik atau biogenik gitu ya? Jadi organik atau biogenik itu adalah batuan sedimen yang terbentuk atau proporsinya sangat tinggi sekali dari hasil organic material gitu ya. Jadi bisa dari, kalau batu gamping itu dari apa namanya, koral. Kalau misalnya chert itu dari sisa-sisa fosil organisme kayak silika. Kalau misalnya ini apa namanya? Yang terakhir adalah coal gitu ya. Coal itu terdiri dari sisa-sisa plankton atau sisa-sisa eh, tanaman gitu ya yang ada di lingkungan-lingkungan rawa-rawa ya. Nah, ini coal. Jadi kalian akan deskripsikan batu bara nih di sini. Ya, sayangnya nggak lihat langsung gitu ya. Jadi coal ini ada klasifikasinya sendiri, dan rasit, bituminous, subbituminous, dan lignite. Lignite ini dia paling ini ya, paling tanah gitu ya. Kalau subbituminous dia udah mulai agak ini, agak kayak ini nih subbituminous dan atau bituminous gitu ya, udah hitam. Kalau antrasit dia mengkilat sekali.
Nah, kalau misalnya, wah itu nggak dikasih pula contohnya. Jadi kalian harus deskripsi sendiri. Nah, bagaimana batu bara ini bisa terbentuk, gitu ya? Jadi batu bara itu bisa terbentuk akibat akumulasi dari sisa-sisa tumbuhan, terus dia terkena pressure, terkena heat dan time, dan akhirnya menjadi batu bara. Kasarnya ya, nanti kita akan. Sebenarnya ada matkulnya sendiri geologi batu bara kalau mau detailnya. Tapi kasarnya seperti itu. Dan klasifikasinya tadi ya, lignite, subbituminous, bituminous, dan antrasit. Ini nanti ada contohnya ya, contohnya di praktikum juga di fotonya itu kalian akan buat, kalian akan harus. Nah ini jangan sampai lupa lagi. Kita kan udah revisi ya di awal ya. Pokoknya jangan sampai apa namanya, jangan sampai lupa nama batuan gitu loh. Jadi kayak misal coal ini ya, jangan lupa dia lignite kah atau dia bituminous kah gitu ya. Kalau evaporite ya gampang gitu ya. Ini gypsum, oh ini anhydrite, oh ini rijang. Nah, tapi kalau batu bara jangan lupa ini batu bara jenis apa. Klasifikasinya pakai ASTM aja gitu ya. ASTM tahun berapa saya lupa. Cari di Google aja. Nah, ini beberapa tipe-tipe wetlands di mana batu bara bisa terbentuk ya. Ada swamps yang low plastic input, ada marsh, ada bog, ada raised bog gitu. Ini beberapa tempat di mana di mana batu bara itu bisa terbentuk. Oke, jadi itu untuk deskripsinya. Kita mulai saja ya praktikumnya. Udah cukup sore juga. Kalian saya kasih waktu seharian lah ya. Tapi yang dideskripsikan 4, jadi 4 deskripsi 4. 4 itu adalah batu bara 1, sorry, batu bara 2, EV 1 dan silika 1 gitu ya. Oke, ini formatnya saya share ke grup grup WA aja ya. Saya share ke WA. Bentar, mana grupnya itu? Itu lalu ini untuk filenya akan saya share di chat Zoom ya, bentar. Untuk link apa namanya? Link share sharing stop. Untuk link batuannya saya share di di sini. Wait. G Drive, G Drive, PC. Sebentar. Kalian siapin itu dulu aja sementara. Apa namanya? Lembar deskripsinya. Ini saya lagi kirimin link batunya. Gitu. Nah, ini seperti kemarin saja, tapi jangan lupa revisi-revisi yang saya sampaikan di awal gitu ya. Karena waktu yang cukup panjang, jadi batunya gambar 3 dimensi. Jangan lupa kasih dimensinya, dia berapa senti. Lalu jangan lupa apa namanya, nama batuannya, ya. Terus deskripsinya kalau bisa gak usah poin-poin, tapi paragraf aja, itu aja. Kalau dari saya, ini untuk linknya. Jadi kita punya sampel non plastik ya. Ada BB, EV, sama SK. Jadi EV ambil 1, SK ambil 1,
BB batu bara ambil 2. Nah, kalau bisa batu baranya yang satu yang beda lah, jangan sama-sama bituminus atau sama-sama antrasit. Yang satu mungkin bituminus, satu antrasit, satu lignit, satu antrasit menurut kalian ya. Oke, ini linknya, deskripsikan saja kalau bisa. Mana sih? Mana sih share link? Copy link. Copy link. Nah, itu kebuka nggak? Tolong cekin. Johannes, aman nggak itu linknya? Kebuka nggak? Oke, aman sih harus. Ya, tolong ini aja nanti link G-form-nya saya kirim di grup. Link G-form-nya nanti saya apa? Iya, kenapa itu Eko tadi? Eko Jo, apa? Chat aja kalau nggak. Bisa diakses Pak linknya Pak. Oh, oke, good, good. Oke, ya udah nanti untuk link pengumpulannya saya kirim di grup. Saya kasih waktu sehari lah ya, karena cukup banyak juga dan harusnya kalau praktikum kan penyampaian materinya cuma setengah jam biar kalian ada waktu untuk bertanya untuk itu. Tapi karena tadi kelas juga, jadi sehari lah ya sampai jam 3 besok ya pengumpulannya. Nanti saya kirim link di formnya. Tolong saja di deskripsinya dengan lebih baik. Kemarin kalian sudah baik, kalau bisa lebih baik lagi karena nilai praktikum ini cukup mendongkrak lah untuk ujian kalian nanti. Jadi usahakan kerjakan dengan betul-betul. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ini, sebelum kalian mengerjakan? Kita buka aja terus Zoom-nya ya sampai jam 5 ya. Biar kalau ada yang nanya. Mohon dikerjakan dulu aja. Oh, mohon maaf. Ya, boleh Wahyu. Kenapa Wahyu? Eh, Tadi yang batu gambar masing-masing batuannya berapa ya, Pak? Saya kurang ini. Oh, oke oke oke. Saya anu di grup aja ya. Bentar bentar. Bentar. 2 BB, 2 BB, 1 IV, 1 SK. Oke, Baik, Pak. Terima kasih. oke, oke itu ya. 4 aja. 4 aja. Kalau kebanyakan nanti kalian malah lihat yang lain, kecapean deskripsi. Deskripsi sendiri kalau bisa ya. Oke, ada yang. Oh iya ini untuk bedanya mana lignit, mana bituminus, itu tuh kasarnya kalau lignit dia masih seperti tanah sekali lah. Contohnya bisa kalian lihat di Google, di AI banyak lah sekarang ya. Sekalian PR juga gitu. Pokoknya batu bara tolong banget ya, jangan jangan sampai lupa nama batu baranya itu apa. Nanti kita bahas secara detail kayak gini lah. Jadi praktikum dulu materinya lebih detail. Saya lebih senangnya gitu sih. Kalau EV apalagi kalau EV cuma satu sampel sih sayangnya ya. Jadi pasti kalian banyak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau SK yang silika tolong nama pokoknya nama batuan jangan sampai ini ya, jangan sampai salah. Jangan, harus ada nama batuan gitu. Biar saya mau lihat juga apakah deskripsi kalian ini sudah cocok dengan nama batuan yang kalian berikan gitu. Jadi jangan nanti wah deskripsinya udah bagus. Wah ini. Nanti tiba-tiba nama batuannya batu lempung gitu kan ya. Ya kita kan lagi gak ngomongin detritus gitu ya, sayang aja gitu nilainya kalau misalnya salah salah kecil kayak gitu. Oke, oke. Ini saya zoomnya buka dulu kali ya, sampai 10-15 menit lagi, maybe. Siapa tahu ada yang bertanya di tengah. Saya izin ke belakang bentar ya. Saya tetap buka ya zoomnya ya. Oke, tinggal
tinggal open mic aja kalau misalnya emang ada yang mau ditanyakan. Kalau emang tidak ada yang mau ditanya, nanti kalian boleh kerjakan saja. Kita tutup Zoom-nya nanti. Tapi saya kasih waktu lah 10 menit, 15 menit untuk kalau di tengah-tengah jalan ada yang mau bertanya. Oke. Sama kemarin tuh cukup banyak sih yang nanya dari WA ya. Kalau misalnya emang nanti malam pas ngerjain ada yang bingung, tanya aja gitu ya. Gitu ya. Walaupun kalau saya let respon dikit, ya chat aja. Pasti saya balas kok. Oke? Thank you. Pak, mungkin boleh minta terkait link pengumpulan juga mungkin Pak. Oke, boleh-boleh. Saya nanti kirim di grup ya, link pengumpulannya ya, di grup WA ya. Saya email saya full ini. Apa namanya? Memorinya jadi belum bisa bikin sekarang. Jadi kayaknya saya harus delete beberapa GForm yang tua-tua gitu. Jadi saya akan kirim lah. Setelah tutup Zoom ini pasti saya kirim. Oke. Oke. Saya izin ke belakang bentar ya. Saya on off scan dulu. Tolong kerjakan saja kalau ada yang nanya. Kalau saya belum nyaut, bisa langsung di chat di Zoom aja atau tanya lagi aja. Oke, izin ke belakang bentar.